Baik, selamat pagi Mener dan Enci. Perkenalkan nama saya Rotua Limbong. Saya dari kelas 7B1. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang pengembangan organisasi. Adapun materi tugasnya ada 4. Itu yang pertama, bagaimana tahap-tahap mengidentifikasi masalah dalam organisasi. Yang kedua, faktor penghambat perubahan organisasi. Yang ketiga, faktor pendorong perubahan organisasi. Yang keempat, tentang jendela Johari. Yang pertama, tahap-tahap mengidentifikasi masalah organisasi. Proses mengidentifikasi masalah dalam organisasi adalah langkah awal yang penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ini juga berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan solusi yang efektif dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Adapun beberapa tahap yaitu yang pertama, pemahaman tentang organisasi, pengumpulan data, analisis data, identifikasi masalah potensial, validasi dengan pihak terkait, prioritaskan masalah, penyebab akar masalah, penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, monitor dan evaluasi, revisi dan penyesuaian, kebijakan pencegahan, dan pelaporan serta dalam komunikasi. Faktor penghambat perubahan organisasi yaitu perubahan organisasi seringkali dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang dapat menghambat proses perubahan atau membuatnya lebih sulit diimplementasikan. Mengapa mengatasi faktor-faktor penghambat ini memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dukungan pimpinan yang kuat, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan mengelola perubahan dengan bijak. Itu juga memerlukan kesabaran, keterlibatan, dan upaya kolaboratif dari semua anggota organisasi. Ada faktor-faktor penghambat organisasi, ada 10. Yang pertama, ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pimpinan. Yang ketiga, kurangnya komunikasi yang efektif. Yang keempat, kekurangan sumber daya. Yang kelima, budaya organisasi yang tidak mendukung. Yang keenam, perubahan yang terlalu cepat atau terlalu banyak. Ketidakmampuan dalam pengelolaan organisasi perubahan. 8. Kurangnya keterlibatan karyawan. 9. Hambatan struktural dan teknologi. Ke-10. Kondisi eksternal yang tidak terduga. Ada faktor-faktor pendorong dalam perubahan organisasi, yaitu para ahli manajemen telah mengidentifikasikan berbagai faktor atau pendorong dalam memotivasi dan mendorong organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan membantu menciptakan budaya kerja yang produktif. Pendorong ini dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi, industri, dan situasi tertentu. Bagaimanapun pengelolaan faktor-faktor ini dengan baik dapat membantu organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memotivasi karyawan mereka. Ada faktor pendorong organisasi, yaitu kepemimpinan yang kuat, tujuan yang jelas, komitmen terhadap kualitas, kreativitas dan inovasi, keterlibatan karyawan, penghargaan dan pengakuan, keseimbangan kerja hidup, dukungan terhadap kepuasan pelanggan, keterlibatan dan tanggung jawab sosial perusahaan, dukungan kinerja yang jelas, fleksibilitas dan adaptabilitas, budaya kolaboratif, pengembangan karir, dan pelatihan. Ada juga materi yang terakhir yaitu jendela Johari. Jendela Johari juga dikenal sebagai model jendela Johari atau jendela empati. Adalah kerangka psikologis yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan komunikasi antar individu dan interaksi antar individu dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkungan bisnis, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh dua psikolog, yaitu Joseph Luff dan Harry Tongen Ingham pada tahun 1955 dan dinamai dari gabungan nama mereka. Jendela Johari menggambarkan hubungan antara pengetahuan diri seseorang dengan orang lain tentang dirinya. Model ini membagi informasi tentang diri seorang menjadi 4 kuadran utama, yaitu yang pertama kuadran terbuka atau arena, kuadran tersembunyi atau tersembunyi, kuadran buta atau tutup, kuadran tidak diketahui atau luar. Tujuan jendela Johari yaitu ada tujuan utama dari jendela Johari, yaitu untuk memperluas kuadran terbuka dan mengurangi kuadran tersembunyi, kuadran buta, serta kuadran tidak diketahui. Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih terbuka, transparan, dan efektif. Beberapa cara untuk mencapai ini adalah: yang pertama, berbagi lebih banyak informasi tentang diri sendiri kepada orang lain.
atau mengembangkan kuadran terbuka. Yang kedua, menerima masukan dan umpan balik dari orang lain tentang perilaku dan komunikasi Anda atau mengurangi kuadran buta. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri melalui introspeksi dan refleksi pribadi, mengurangi kuadran tersembunyi. Yang keempat, melalui eksplorasi dan pembelajaran baru, mencoba untuk memperluas pemahaman tentang diri sendiri dan mengungkapkan potensi yang belum terungkap atau mengembangkan kuadran tidak diketahui. Baik, sekian hasil materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.